Tapi jangan samakan bahwa salaf itu harus cingkrang. Enggak. Kalau itu masalah khilafiyah gitu. Sekarang ini kan kita sering terseok-seok gitu ya. Seolah-olah kalau salafi itu hanya kelompok tertentu saja, yang jidatnya hitam, yang celananya cingkrang, yang dikit-dikit bilang bid'ah, itu salafi. Dan kalau kita bukan salafi, enggak. Ustadz, berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Bayu. Beliau bertanya tentang, Ustadz, kenapa kita harus mengikuti salafun soleh? Ya terus kalau nggak ngikut salafun soleh, mau ikut yang mana? Kan Islam kan sumbernya dari Nabi. Nabi kemudian memancarkan ilmunya kepada para sahabat. Sahabat kemudian mewariskan ilmunya kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Nah, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itulah yang kita sebut-sebut sebagai salafun soleh. Ya mereka itu gitu. Jadi kita semuanya harus jadi salafi sebenarnya. Harus berorientasi pada salaf. Karena sumber agama Islam adanya di mereka. Maksudnya gini, kita kan nggak mungkin ya selalu mengatakan hanya pada Rasulullah gitu. Ya kan Rasulullah kan hidupnya bersama sahabat. Jadi para sahabat itu yang tahu banyak tentang Rasulullah gitu kan. Tapi kan kita juga nggak ketemu dengan sahabat, kita ketemunya dengan tabi'in ya. Tabi'in itu juga yang punya banyak. Jadi mereka lah para ahli waris dari Rasulullah, yang ilmu itu kan kayak warisan kan, diwariskan. Nah, yang lebih lebih terang cahayanya itu adalah yang masih mendekat kepada Rasulullah, paling terang karena itu sumber aslinya gitu. Kalau yang udah kesininya bukan nggak terang atau sesat, bukan. Cuman semuanya pasti akan ngambil ke sana, di semua abad gitu, itu pasti akan mengambil kepada 3 generasi itu, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya ungkapan kita harus kembali ke masa salaf, ke manhaj salaf, ke era salaf, udah bener banget, itu nggak ada yang salah. Ya kita harus jadi salafi gitu loh. Tapi jangan samakan bahwa salaf itu harus cingkrang. Enggak. Kalau itu masalah khilafiyah gitu. Sekarang ini kan kita sering terseok-seok gitu ya. Seolah-olah kalau salafi itu hanya kelompok tertentu saja, yang jidatnya hitam, yang celananya cingkrang, yang dikit-dikit bilang bid'ah, itu salafi. Dan kalau kita bukan salafi, enggak. Salafi itu seluruh umat Islam sepanjang zaman harus salafi. Dalam arti merujukkan ilmu agama ya ke generasi salafun soleh gitu kan. Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in gitu. Bahwa nanti para sahabat berbeda pendapat, iya wajar, makanya ada mazhab-mazhab itu ya karena ada perbedaan pendapat. Jadi nggak mentang-mentang generasi salaf, lalu mereka cuma satu aja pendapatnya. Enggak, di zaman Nabi aja udah beda-beda gitu ya. Jadi jangan bilang begini, kita nggak boleh berantem, kita nggak boleh beda-beda pendapat. Kembali ke zaman salaf. Kalau udah ke zaman salaf berarti satu aja pendapatnya. Siapa bilang, lu kagak ngerti sejarah berarti. Nah, justru perbedaan pendapat di kita itu dulu dipicu dari zaman para sahabat itu sendiri yang sudah beda-beda mereka cara mengambil kesimpulan hukumnya. Khilafiyah itu bukan sesuatu yang baru terjadi hari ini. Khilafiyah itu sudah ada sejak zaman Nabi, gitu. Dan semuanya mengaku kembali kepada manhaj salaf kan, cuman hasilnya kan beda-beda. Ya sekarang ulama-ulama yang sering disebut sebagai salaf ya, misalnya kayak Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani gitu ya. Termasuk juga yang sebelumnya lagi kayak Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Emang dikira mereka tuh semua sepakat gitu? Enggak, mereka tuh pecah-pecah juga, beda-beda pendapat juga gitu loh. Nah, katanya sudah salafi, iya. Tapi emang dikira kalau udah salafi terus semua sepakat gitu? Enggak juga. Sesama mereka juga saling berbeda. Bahkan kadang-kadang ada yang saling mentahzir, gitu, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengatakan, lu kagak salah lu, gua doang yang salah gitu. Banyak juga kayak gitu, ya. Jadi khilafiyah itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Dari zaman Nabi juga sudah ada. Oke,